Belum. Sudah. Sudah? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini kita mengadakan press conference untuk kesekian kalinya terkait putusan saat ini yang update ya. Putusan Prapit Saudara KRMT ya, Roy Suryo ya, Saudara Roy Suryo atau Panci ya. Ya, ini hari ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, saya perkenalkan dulu hari ini yang hadir untuk press conference hari ini. Di sebelah kanan saya ada Ketua Umum Pradi Bersatu, Bapak Boy Kano. Kemudian ada Pak Edi Suhaidi ya dari tim Hukum Merah Putih. Kemudian ada Pak C Suhadi sebagai Ketua THMP tim Hukum Merah Putih. Kemudian ada Bapak Bala Bationa yang tidak asing lagi, Pak Petrus ya. Pak Petrus Bala Bationa ini nggak asing lagi di media. Beliau adalah dari organisasi KAI. Kemudian ada Pak Kunang ya. Pak Kunang juga adalah THMP dan ada Fritz seperti biasa, ada dari relawan dan beberapa simpatisan. Ya, menanggapi bahwa adanya putusan Prapit hari ini, ya Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap ya, dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah, ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan Prapit. Terus kemudian ada penggeledahan. Penggeledahan apa yang diambil? Jadi jangan bangga dengan adanya putusan Prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah, bahwa kemudian Termul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi Prapit yang sudah ya menerapkan ya modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya. Yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang nggak ditahan kok, iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama dan ini kita anggap bagus. Artinya sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tetapi apakah polisi salah? Tidak. Tidak ada kesalahan polisi di situ. Kenapa saya bilang memang semua administrasi itu harus ada, yaitu surat kapnya, surat hannya,
surat penggeledahannya. Nah, kalau itu hakim menilai lain, itu urusan hakim. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua. Bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan, karena memang tidak sah dan tidak ditahan. Jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, memang dia jalan-jalan kan. Nah, tetapi kalau mau dicoba, silakan monggo ke luar negeri, ya kan? Monggo silakan ke luar negeri, kalau bisa, kan begitu. Nah, jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak, karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, saudara, ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan prabit kedua di sini tercermin bahwa untuk prabit kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk prabit yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya kan upaya meninggalkan Dokter Diva ada. Ya kan begitu ditawarkan nanti diambil di persidangan. Nah, kita lihat saja bahwa ada kewenangan hakim untuk mengembalikan di dalam tahanan. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Bahwa siap-siap ya, Mahkamah Agung juga menerima surat dari berbagai organisasi advokat. Ya, itu akan kita minta peninjauan atau tinjauan kembali terkait penahanan Roy Suryo, karena hari demi hari baru dikabulkan 3 saja sudah euforianya minta ampun nih. Ini adalah presiden buruk bagi pelanggaran hukum. Pelanggar hukum. Bukan pelanggaran hukum, bagi pelanggar hukum, ya, atau terdakwa atau tersangka, ya, tersangka ataupun terdakwa. Nah, untuk itu mungkin di sini saya sebagai moderator yang akan melimpahkan ke teman-teman dan di sini kita lihat saksikan bahwa ini senior-senior yang duduk ini tertawa mereka semua. Ini apa ini? Opo ini? Yang sebenarnya ya hal ini sudah telat gitu loh untuk diputuskan, telat sekali gitu. Ini sudah masuk pokok perkara dan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Untuk itu teman-teman, sekarang saya akan berikan kepada ketua tim hukum Merah Putih dulu untuk menyampaikan apa sih kiat-kiat dan apa sih yang akan kita lakukan untuk memerangi seorang pelaku kriminal atau pelaku tindak pidana yang saat ini masih gentayangan di luar sana ya. Waktu dan tempat saya kasih dengan hormat Pak Suhadi dulu. Terima kasih. Nah, enak aja. Gak ada itu menang itu ketika pokok perkaranya kamu menangkan, dinyatakan tidak bersalah. Artinya satu perbuatan atau peristiwa itu secara kuat dapat dibuktikan di fakta peradilan, kemudian menjadi hal yang inkrah. Nah, Anda tahu, mungkin saja di dalam pokok perkara nanti teman-teman, saudara, bahwa yang dimenangkan di putusan pertama, tetapi ada banding di sini, ada kasasi nanti yang akan dihadapi, ya, ada banding, ada kasasi, ada PK, dan ini masih panjang permainan ini. Ya kan, jangan cie, kagak menang, enak aja. Anda sudah melakukan dan peristiwa itu nyata. Anda melakukan fitnah keji itu nyata. Karena kenapa? Jelas hanya 2 otoritas yang bisa menjelaskan di hadapan pengadilan nanti, di hadapan hakim yang bertanggung jawab dengan Tuhan adalah universitas dan juga Puslapor Mabes Polri. Jadi kepolisian secara tidak sah dalam administrasi itu yang diawasi oleh peradilan, peradilan, bukan tidak melakukan tindak pidana. Jadi masyarakat juga kita harus sampaikan bahwa tidak menggugurkan pokok perkara. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ketua Umum Pradi Bersatu, waktu dan tempat saya persilakan. Ini ya adalah kita sama-sama tahu bahwa ini adalah koreksi prosedural ya,
atau koreksi administrasi yang bukan pemeriksaan substansial satu perkara. Sekali lagi, highlight teman-teman, ini adalah koreksi ya prosedural, tapi bukan ya koreksi substansi pokok perkara. Terus ada satu lagi nih, ya kan? Ini kan nggak sah nih penangkapan, nggak sah penahanan, ya. Kali sebagai penegak hukum, ya, di dalam kuhap yang baru, maka merupakan tugas kita semua untuk segera menyurati, ya, menyurati Mahkamah Agung agar penangkapan dan penahanan itu menjadi sah. Dengan cara apa? Bermohon kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan penahanan dan ditinjau penahanan yang kemarin. Karena sudah dikoreksi oleh pengadilan, maka pengadilan memiliki hak untuk melakukan penahanan. Nah, sebaiknya memang ditahan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung. Nah, jadi siap-siap kami akan juga tetap melakukan surat menyurat dengan mempertimbangkan berbagai hal, tentunya menjadi rahasia kami. Suratnya isinya apa sih? Nah, tentu dengan alasan-alasan hukum yang tepat. Nah, itu juga akan kita layangkan segera, mengingat ada prapit kedua juga. Nah, itu juga akan kita rangkaikan berkaitan dengan prapit yang akan dilakukan, yang saya anggap bahwa sudah tidak relevan. Ya, sudah tidak relevan karena udah telat. Biasanya orang kalau ditetapkan tersangka, pada saat tersangkanya saja itu sudah dilakukan prapit. Tapi itu pertimbangan, silakan monggo untuk kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi apapun itu, maka kami akan membuat sah satu penahanan nanti ya. Sabar aja Mas Roy, sabar ya. Kita tetap mengikuti Mas Roy kemanapun Mas Roy pergi. Karena Anda mengikuti Bapak Insinyur Joko Widodo yang merupakan anak bangsa, maka kami juga tidak akan memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk melenggang kemana-mana gentayangan ya. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya. Siapa?